Halo Sobat Fisika, kita akan belajar bersama tentang hukum Newton dan penerapannya. Di sini nanti kita akan banyak lebih belajar tentang contoh-contoh soalnya. Ya, kita ingat bahwa hukum Newton ada 3. Yang pertama disebut sebagai hukum kelembaman. Jadi di sini resultan gaya yang sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Jadi bisa disimpulkan benda diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, bagaimana kata kuncinya dalam soal? Yang pertama, biasanya disebutkan sistem dalam keadaan diam atau setimbang. Kemudian sistem bergerak dengan kecepatan tetap, kemudian sistem akan bergerak. Nah, contoh penerapan yang pertama seperti ini. Ya, ini pernah ditunjukkan dalam video sebelumnya. Jadi jika kita naik mobil semula berjalan dan tiba-tiba berhenti, maka badan kita terdorong ke depan. Dan jika naik mobil yang semula diam, ini bergerak ke depan, lalu bergerak ke depan gitu, maka badan akan terdorong ke belakang. Ya, seperti ini ya. Ya, ini terdorong ke belakang. Kemudian kalau ini semula bergerak, ya kemudian direm, dia bergerak ke depan, gitu ya. Kemudian contoh penerapan yang lain adalah mencari gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Kemudian misalnya ada contoh soal seperti ini. Balok bermassa 10 kg ditekan ke bawah dengan gaya 60 Newton. Tentukan gaya normalnya. Nah, kita jawab seperti ini ya. Berlaku bahwa di sini tujuannya adalah terhadap sumbu Y. Sigma Y sama dengan 0 atau sigma F ke atas sama dengan sigma F ke bawah. Sigma itu jumlah. Jadi kalau dalam soal itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada sebuah balok di sini bermassa 10 kg maka punya berat 100 karena 10 kali 10 ya. Kemudian di sini ditekan ke bawah dengan gaya 60 Newton. Nah, gaya normal itu melawan gaya tekan ini, arahnya ke atas. Ya, tegak lurus dengan bidang yang ditekan. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Yang ke atas adalah N, yang ke bawah adalah 60 dan 100. Akhirnya ketemulah bagian normalnya 160 Newton. Lalu hukum kedua Newton seperti ini bunyinya, sigma F sama dengan M kali A. Di sini kita bisa menentukan bahwa kalau tandanya plus ini dipakai kalau gaya itu searah dengan gerak. Min jika berlawan gerak. Jika ada gaya yang tidak sesuai dengan lintasan maka tidak diperhitungkan. Misalnya lintasan horizontal kok ada gaya berat itu tidak diperhitungkan ya. Dari sini kita akan tahu bahwa percepatan adalah resultan gaya dibagi massa. Ya, seperti ini. Resultan gaya dibagi dengan massa total. Percepatan adalah percepatan sebuah benda ini berbanding lurus dengan gaya totalnya. Kemudian berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan itu sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Lalu contohnya seperti ini. Penerapan yang pertama ini seperti ini ya. Misalnya ada sistem yang dari balok yang ditarik dengan gaya yang arahnya berlawanan. Ini percepatannya nanti bisa dihitung dari resultan gaya dibagi massa. Atau kalau menggunakan hukum kedua Newton, seperti ini ya, resultan gayanya adalah gaya yang searah dengan gerak, ini tandanya plus, kemudian yang berlawanan tandanya min. Ini saya misalkan, misalnya F1 ini lebih besar dari F2, maka geraknya ke kanan. Ya, kalau geraknya ke kanan, berarti gaya yang ke kanan adalah positif, yaitu F1. Kalau ada soal seperti ini, misalnya dari gambar tersebut, ini diketahui F1 20 Newton, F2 8 Newton. Maka kita bisa hitung langsung saja. Sigma F dibagi M. Sigma F-nya adalah 20 dikurangi 8. Jadi 20 ini searah dengan geraknya. Jadi nanti arahnya adalah ke kanan. Besarnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Lalu lift. Jadi kalau ada orang yang naik lift, maka nanti di sini
kita tinjauannya adalah berapa atau berat orang itu, kemudian berapa gaya normalnya. Nah, gaya normal ini sering disebut sebagai berat di lift, gaya tekan terhadap lantai gitu ya, kemudian besar desakan kaki terhadap lantai lift, berat di dalam lift gitu ya. Misalnya di sini ada timbangan, saat bergerak ke atas itu pasti nanti akan menekan lantai lebih besar, maka tandanya plus kalau ke atas. Kemudian kalau liftnya bergerak ke bawah, ini seperti agak melayang gitu ya. Jadi nanti di sini ada pengurangan. Kalau geraknya ke bawah pasti di sini kalau ada timbangan, itu tekanan yang diberikan kepada timbangan akan berkurang. Jadi kita bisa simpulkan kalau ke atas plus, kalau ke bawah min. Dari persamaan ini ya. Ada contoh seperti ini. Seorang anak bermassa 50 kg naik di atas lift yang bergerak ke bawah dengan percepatan 2. Tentukan berat anak dalam lift. Nah, karena bergerak ke bawah berarti tandanya min. Kemudian percepatan gravitasi ini kalau tidak diketahui juga dianggap 10. 50 kemudian 10 min 2. Ini kebetulan diketahui ya, percepatannya 10. 50 kali 8, 400 Newton. Demikian ya, kalau ada soal tentang lift, solusinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, mencari tegangan tali. Saat mencari tegangan tali di sini, tinjauannya seperti ini. Sistem ini bergerak bersama-sama ke kanan. Jadi, percepatannya sama. Kalau nggak sama, nanti tabrakan ini. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai A-nya adalah resultan gaya dibagi massa total. Kemudian kalau tinjauannya balok 2 berarti T per M2. Sehingga kita bisa saja mengerjakan dengan begini ya. Kalau disuruh mencari T berarti kita tinjauannya gini aja. Gaya F menarik beban M1 dan M2. Tetapi T hanya menarik M2. Yuk kita lihat soalnya. Dari gambar di samping, misalnya M1-nya 6, kemudian M2-nya 4, gayanya 20. Maka kalau ditanyakan tegangan tali seperti ini saja. F 20 Newton menarik 6 dan 4. Tapi kalau T hanya menarik 4 saja. Dari sini kita bisa selesaikan 20 bagi 10, 2. T per 4. Maka T-nya adalah 2 kali 4, 8 Newton. Gitu ya, kalau disuruh mencari tegangan tali. Kemudian ada prinsip yang sama atau hampir sama ya, sorry ya. Jadi hampir sama dengan tadi. Tetapi tujuannya di sini adalah bukan tegangan tali tapi gaya kontak. Sama. Gaya mendorong M1 dan M2, tetapi gaya kontak hanya mendorong M2. Soal yang tipenya sama. M1-nya 3, M2-nya 2, gayanya 10. Maka F mendorong M1 dan M2. Gaya kontak hanya mendorong M2. Maka ketemulah seperti ini. Jadi 10 mendorong 5, kemudian gaya kontak mendorong 4. Maka 10 bagi 5 ada 2. Gaya kontaknya ada 8 Newton. Kemudian yang berikutnya, sistem katrol licin. Mencari nilai percepatan itu seperti tadi disebutkan dalam hukum 2 Newton adalah jumlah gaya dibagi massa total. Kemudian kalau mencari tegangan tali itu dilakukan dengan pemotongan sistem dan diselesaikan dengan resultan gaya adalah M kali A. Kalau katrolnya licin, tegangan talinya sama. Kemudian gini, ini katrol ya. Mengapa percepatannya bisa seperti ini? Ya, ini karena begini ya. Kalau dianggap, jadi ini belum saya tambahkan, ini dianggap kalau W2-nya lebih berat. Kalau ini lebih berat berarti ini kan geraknya ke bawah, ini geraknya ke atas. Percepatan adalah resultan gaya dibagi massa total. Resultan gaya akan bernilai plus kalau searah gerak. Nah, ini searah ini. Gaya bernilai min kalau berlawanan arah dengan geraknya. W adalah M kali G, maka bisa saja langsung menjadi selisih massa kali G dibagi massa total. Tegangan tali dari pemotongan sistem akan ketemu persamaan yang lebih sederhana seperti ini. Hasil kali massa kali 2G dibagi massa 1 tambah massa 2. Yuk kita lihat contohnya. Dari contoh ini diketahui M, kemudian ditanyakan A dan T.
dicari dari resultan massa kali G dibagi massa total. Atau selisih massa, selisih massa kali G. Selisihnya berapa? 6 dan 4. 2. 2 kali 10 dibagi di sini 6 ditambah 4 ya. Ini nanti 6 tambah 4. Jadi ini saya di sini ya. Ini 4 ya, bukan 10. Ya. Kemudian di sini kita sederhanakan, jadi 10 dibagi 10, kemudian ini 6 kurang 4 ada 2. Kemudian tegangan tali, kita cari dari pada balok 1, ini kalau misalnya potong ya, ini kita potong, di sini ada gayanya kayak gini. Ini tegangan tali ke atas, kemudian W ke bawah. Maka dari sigma F sama dengan M kali A, W1 ini searah kan? Ya, searah dengan gerak maka plus. Kemudian W1-nya min. Sama dengan M1 kalikan A. A-nya ada 2. Maka ketemulah seperti ini. Satunya berarti 8 ditambah 40. Atau pakai rumus yang ini boleh. Persamaan ini ya. Kalau pakai persamaan ini berarti tinggal hasil kali massa dari 2G dibagi massa total. Jadi 6 kali 4 atau 4 kali 6 ya. 24. Kemudian dikalikan 2 kalikan 10. Yang ini bisa dicoret kan. Ya, maka ketemulah 48 Newton. Yang berikutnya, kalau ada soal seperti ini, di satunya ada di lantai, satunya menggantung. Nah, persamaan percepatannya begini. Di sini ada kayak berat ke bawah, padahal geraknya ke kanan. Maka ini tidak diperhitungkan. Ya. Yang diperhitungkan berarti hanya ini saja, yaitu W2 dibagi massa total. Kemudian tegangan tali bisa disederhanakan hasil kali massa dibagi hasil jumlah massa dikalikan 1G. Karena yang menggantung hanya 1. Nah, kalau kasar beda ya, seperti ini. Ada soal seperti ini ada M1-nya 4, M2-nya 6. Berarti percepatannya tinggal W2 atau 60 ya, dibagi 4 tambah 6. Ketemulah 6 meter per sekon kuadrat. Tegangan talinya, hasil kali massa, hasil jumlah massa kali G. Gampang ya. Jadi tinggal hasil jumlahnya berapa? Hasil kalinya 24. Kemudian hasil jumlahnya 10. Dikalikan 10. 24 Newton. Kemudian hukum ketiga Newton, jadi sigma F aksi sama dengan min F reaksi. Aksi reaksi ini besarnya sama, arahnya berlawanan arah dan segaris. Tapi ada syaratnya, bekerja pada dua benda berbeda. Besarnya kayak sama, arahnya berlawanan. Contohnya kayak gini. Mana yang termasuk aksi reaksi? Harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Maka yang termasuk aksi reaksi adalah ini. 1. Bekerja terhadap tempat cantolan ini. Kemudian T2 bekerja terhadap balok. Tetapi kalau T2 dan W ini bukan aksi reaksi karena sama-sama bekerja pada balok. Nah, contoh yang lain seperti ini. Peluru yang ditembakkan di pistol itu ya. Nanti pistolnya terdorong ke belakang, pelurunya ke depan. Ini tentang hukum Newton. Silakan untuk terus berlatih. Semoga bermanfaat.